Adapun Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita dengarkan dari banyak ceramah para asatidzah kita, semuanya kita telah dengar insyaallah. Ketika Nabi memberikan tamsil tentang dunia ini dengan tamsil-tamsil yang hina dan rendah. Di antaranya satu, dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lau kanatid dunya ta'tilu indallahi janah ba'udah masyaqal kafir syarbatan ma' atau kama qala. Seandainya dunia itu nilainya senilai sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Minimal dunia ini atau maksimal dunia ini nilainya seperti sayap seekor nyamuk. Satu. Dua, dunia ini gak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat telinganya. Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, kemudian ketemu atau mendapatkan bangkai kambing. Lalu dicengkiwing sama Nabi, diangkat telinganya, ditunjukkan kepada para sahabat yang ada di situ. Lalu dikatakan, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Ada enggak yang mau bawa pulang? Ada enggak yang mau beli dengan 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, man yuhibbu lana bisyai' wa manasna bi. Enggak ada ya Nabi di antara kami yang pengen beli, dan untuk apa? Apalagi pakai bayar. Kata Nabi, atuhibuna annahu lakum. Kalau begitu, ada enggak yang membawa pulang kambing ini gratis, enggak usah bayar? Kata mereka, ya Rasulullah, laukana hayyan kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini hidup, bagi kami itu aib memilikinya. Liana wasak, karena kambing ini cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit. Lalu bagaimana lagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi sudah dengarkan apa komentar mereka tentang kambing tersebut. Yang ingin Nabi berikan pelajaran adalah, Nabi ingin memberikan pelajaran dengan sesuatu yang mereka telah lihat, telah mereka berkomentar tentang perkara itu. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, la dunya ahwanu 'alallah min hadza alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat telinganya ini. 3. Nabi pernah tanya para sahabat, mata amuk, makanan kamu apa? Katanya, laham walaban. Ya Rasulullah, daging sama susu. Kemudian kata Nabi, kalau sudah masuk perut, terus jadi apa? Kata dia, ya jadi seperti yang engkau tahu ya Rasulullah. Nabi katakan, innallaha dharaba masalan ma fi innallaha ini dharaba ma yakhruju minan nas masalan lid dunya. Allah menjadikan apa yang keluar dari perut manusia tamsil tentang dunia. Dunia itu kata Nabi, inna dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu manis hijau yang semken, enak rasanya. Kalau di manis, kalau diemut, disesep, ya kalau orang nyesep barang manis dilepeh apa sampai penghabisan. Sangat merasakan lezatnya dunia dan sedapnya dunia. Itu awalnya. Dunia ya harta, wanita, jabatan, kedudukan, atau kalau makanan ya, kalau di Jogja ya ada gudeg, tengkleng, soto, apalagi kalau sini apa? Yang membuat ngiler, membuat manusia ngiler. Tahu ngiler nggak? Kemecer. Tahu kemecer juga? Enggak. Kemecer itu apa? Sangat berselera. Sehingga bagaimana manusia dibuat kemudian betul-betul tergila-gila dengan perkara itu. Tapi makanan yang tadinya membuat membuat perasaan dia kemecer, sangat berselera sehingga pengen dia masukkan semua ke perutnya. Kalau sudah keluar dari perut gimana? Masih kemecer enggak?
Enggak ada lagi yang mereka tertarik dengan apa yang keluar dari perut. Dunia, penggila dunia, pecandu dunia, pecinta dunia, akibat akhirnya semuanya akan menjijikkan. Atau dunia pada akhirnya akan ini menjijikkan. Ini adalah tafsir dunia. Yang keempat, kata Nabi juga, matunya fil akhirah, dunia dengan akhirat itu mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Tamsilnya kayak di antara Anda mencelupkan jemari ke lautan, lalu Anda angkat, lihat tetesan air yang menempel di jemari, itulah tamsil dunia, dan air yang tinggal di lautan itulah tamsil ini akhirat. Nabi katakan pula, ma'ana li dunya, apa urusanku dengan dunia? Saya dengan dunia itu karraqib istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Saya dengan dunia itu tamsilnya kayak pengendara yang sebentar istirahat di bawah pohon kemudian ditinggalkan. Semua tamsil ini ya kawan, bukan Nabi tujuannya bukan dalam rangka kita agar membuang dunia. Karena dunia tercela itu bukan karena ini malam dan siangnya yang silih berganti, bukan karena langit dan buminya, darat dan lautnya, tapi tercelanya dunia adalah berkaitan dengan perilaku manusia. Semua gambaran Nabi tentang dunia itu bukan dalam rangka kita untuk membuang dunia. Karena dunia sendiri bahkan menjadi jalan yang mengantarkan kita untuk menggapai sukses kampung akhirat. Innamad dunya ilal jannati wa ilan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ini bisa menjadi jalan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Tapi tujuan Nabi ketika menggambarkan kepada kita tentang rendahnya dan hinanya kehidupan dunia, jangan sampai hati kita maftun dengan dunia dalam mengejar kampung akhirat. Dalam mengejar kampung akhirat. Akan tapi jadilah Anda, kata Ali, fakunu min abnail akhirah. Jadilah Anda anak-anak akhirat yang menjadikan dunia itu totalitas kendaraan untuk menuju kampung akhirat. Artinya, jadikan dunia ini perdagangan yang jadikan yang tempat kita bertransaksi dengan Allah untuk menjadikan ini sukses meraih keuntungan sebesar-besarnya di sisi Allah Ta'ala dan kelak di hari ketika kita telah meninggalkan dunia.